Saudara, hari ini saya mau kasih judul tema dari firman Tuhan malam ini ya, seperti yang Pak Petrus minggu lalu sampaikan. Saya disuruh menyampaikan tentang jodoh. Jodoh di tangan siapa, saudara? Jodoh di tangan Tuhan atau di tangan kita, saudara? Tergantung itu, saudara. Setelah saudara mendengarkan apa yang saya sampaikan malam ini, saudara akan mengerti jodoh di tangan siapa seharusnya. Ya, saudara, bagi anak-anak muda ya, menikah itu ya, menikah dengan pasangannya terus ya, itu menikah dengan pasangan hidup itu sangat dinanti-nantikan. Anak-anak muda, ya kalau saya dulu pernah mengsurvei dan bertanya kepada beberapa anak muda, kebanyakan anak muda itu, mereka itu apa sih yang dikhawatirkan, ditakutkan? Satu katanya soal masa depan, yaitu bicara apa? Pekerjaan, bisnis, masa depan. Yang kedua bicara apa? Jodoh katanya. Nah, ini topik yang luar biasa ya, jodoh, tentang jodoh, tapi di dalamnya saya juga menjelaskan tentang bagaimana kehidupan rumah tangga. Saudara, ini perlu sekali untuk semua anak-anak muda ya, juga untuk orang-orang tua yang punya anak gadis, anak pemuda, pemudi ya, ini perlu sekali, saudara. Nah, ternyata memang untuk mencari pasangan hidup ya seperti yang Tuhan mau itu melewati proses yang memang enggak mudah, enggak gampang dan enggak instan, saudara. Ya kalau mau yang serba instan malah nanti salah pilih, saudara. Jadi memang harus ada prosesnya, ada waktunya ya. Harus melewati proses, ada harga yang harus dibayar juga ya, saudara. Nah, ini juga melibatkan emosi kita. Melibatkan apa? Keinginan manusiawi kita, keinginan daging kita, keinginan mata kita. Wah, melibatkan banyak hal ya, saudara. Memilih pasangan hidup, memilih jodoh, saudara. Itu kombinasi antara anugerah Tuhan dan usaha yang dilakukan. Nah seringkali, saudara, kebanyakan orang berpikir jodoh itu, saudara, adalah usaha kita sendiri katanya. Ada banyak anak muda begitu. Dan kehendak Tuhan harus disesuaikan dong dengan selera kita. Kan sering begitu. Tuhan mana tahu sih Tuhan? Nah, ada orang yang gitu. Tuhan kan gak tahu yang aku mau toh Tuhan. Jadi kehendak Tuhan disesuaikan dengan selera kita, saudara. Tuhan itu harus nurut sama kita. Banyak sekali saya ngelihat, saudara, pasangan-pasangan suami istri yang, atau lah maksud saya yang pasangan anak muda atau yang mau menikah, saudara. Bahkan maaf kata, ada yang sudah bercerai dan mau menikah dengan pasangan yang lain, saudara. Itu menentukan seleranya sendiri. Dan berkata bahwa dia baik kok, dia oke kok. Banyak sekali pengennya ya sesuai dengan selera kita, harapan kita, keinginan kita. Padahal belum tentu Tuhan berkata. Nah, jadi saya sedang bicara di sini, di atas ini, ya, untuk firman ini untuk anak-anak Tuhan, saudara. Bukan untuk orang yang di luar sana yang belum percaya. Tapi memang keadaan zaman ini, saudara, dunia zaman sekarang ini, jadi kalau bicara dunia termasuk kita di dalamnya ya, orang Kristen di dalamnya. Itu menganggap pernikahan itu sudah tidak sakral lagi, saudara. Bukan sesuatu yang sakral. Jadi baik ya, orang dunia sih udah jangan dibilang, saudara. Ya kawin cerai itu kayak orang ganti baju aja, saudara. Artis semua kok kayak ganti baju aja. Enggak, pernikahan gak dianggap sesuatu yang sakral. Sesuatu yang kudus, suci, penting gitu loh, yang gak dianggap lagi. Fakta membuktikan, tidak sedikit, saudara, komitmen pernikahan itu jadi rapuh sekali. Gak ada artinya komitmen pernikahan, orang begitu gampangnya mengucapkan cerai. Ya akhirnya cerai beneran, saudara. Nah, bagaimana sih persiapan pernikahan itu? Gak jauh berbeda, banyak sekali anak-anak muda yang asal-asalan. Asal-asalan dalam mempersiapkan pernikahan, ya. Mulai dari cara memilih pasangan hidup, ya, sampai menjalani hubungan, sampai akhirnya menjelang pernikahan. Banyak yang sembarangan asal-asalan, banyak, saudara. Menjalani hubungan juga, wah.
Ngeri sebenarnya anak muda zaman sekarang itu saudara. Karena terpengaruh ya, ngeri banget ya, kontaminasi dunia, media, film-film. Jadi nilai-nilai dunia itu sudah membombardir saudara. Sehingga banyak sekali anak-anak muda nggak ngerti mana yang ini sesuai dengan firman Tuhan, mana ya, mana yang jelas nggak ngerti saudara. Jadi abu-abu karena terkontaminasi dengan semua itu yang tadi saya katakan. Nilai-nilai dunia itu ngeri banget. Nah, apa yang saya sharekan hari ini, saya mau berkata ya saudara, jadi bukan berarti bahwa diri saya itu saya sudah sukses. Sudah sukses menjalani hubungan ya waktu sama Pak Petrus gitu ya, sampai saya menikah. Enggak saudara, justru saudara saya sebagai manusia biasa banyak kekurangan, banyak kegagalan, kekeliruan. Nah dari pembelajaran, belajar terus menerus dari pengalaman dan apa yang dijalani, dari situlah saudara timbul kerinduan saya pengen generasi muda ini saudara berubah. Anak-anak muda yang terutama jomblo, para jomblo dan lajang ya. Kerinduan saya itu muncul sebuah generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang bisa bangkit dan mengikuti, menjalankan standar yang Tuhan, standarnya Tuhan saudara. Standar yang Tuhan inginkan, sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi saya bukan mengharapkan sesuatu yang sempurna, terlalu mungkin muluk atau gimana. Tapi dengan anugerah Tuhan saya rindu seperti yang tadi saya katakan saudara. Suatu generasi yang bangkit, yang mengerti standar tentang pernikahan ya, yang kudus, pernikahan yang sesungguhnya yang Tuhan mau. Mengerti cara menjalani hubungan yang benar dan mempersiapkan pernikahan yang benar, gak salah-salan. Karena itu nanti di akhir dari khotbah saya akan saksikan. Kita harus mengawali dengan roh dan mengakhiri dengan lebih hebat lagi dengan roh Tuhan, bukan dengan daging saudara. Tapi ada banyak juga mengawali dengan roh, mengakhiri dengan daging. Nah, panggilan mulia, suatu panggilan mulia yang Tuhan berikan, menikah untuk Tuhan. Apa sih maksudnya menikah untuk Tuhan? Sejujurnya ya saudara, untuk kepentingan Tuhan tuh kalau kita bilang menikah untuk kepentingan Tuhan, menurut saya bukan kepentingan Tuhan, ujungnya sih kepentingan kita, Tuhan beri yang terbaik kok. Untuk kebaikan kita ujungnya menurut saya. Tapi Tuhan mau kita harus ngerti dulu saudara. Kita menikah itu untuk kepentingan siapa? Kepentingan diri kita sendiri, memuaskan nafsu kita, untuk supaya kita bahagia, memuaskan jiwa kita. Ya, ada sebuah buku bimbingan pranikah dari almarhum Pak Petrus Agung, buku itu menulis bagus sekali. Beliau menulis tentang Salomo. Ternyata di situ saya lupa itu ayat di Kidung Agung kalau nggak salah. Ya, ada sebuah pencarian. Salomo itu di antara katanya ribuan istri-istrinya katanya ya, ratusan istri-istrinya, didapati satu wanita katanya. Artinya apa? Ternyata Salomo ini jiwanya, pencarian jiwanya. Kenapa sih banyak orang pacaran, gonta-ganti pacar? Kenapa banyak orang putus, cerai kawin, selingkuh? Karena pencarian di jiwanya masalahnya. Mencari di jiwanya nggak puas terus saudara. Nah kepentingan siapa menikah itu? Kepentingan jiwamu puas atau menikah itu kepentingan Tuhan? Tuhan disukakan, menyenangkan Tuhan. Ada orang berkata saudara, saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan berkata, menikah dengan si A. Karena apa? Destinimu akan semakin kuat. Engkau akan sampai di puncak destiny. Jadi ujungnya menikah itu untuk apa? Supaya bareng-bareng naik di puncak destiny, bareng-bareng dipakai Tuhan. Nah, jadi ngapa pernikahan gagal? Karena menikah untuk kepentingan kita. Saya bilang bukan, oh berarti gak boleh dong Bu untuk bahagia. Bahagia boleh. Jangan harap saudara mengharapkan saya mau nikah dengan kamu, kamu harus membahagiakan aku.
nonsen, tidak akan pernah bisa. Karena hanya Tuhan yang bisa membahagiakan kita. Ujungnya kita akan kecewa. Karena pasangan kita enggak pernah bisa membahagiakan kita, saudara. Enggak akan pernah bisa. Nah, jadi sekali lagi, kenapa pernikahan gagal? Kita memilih pasangan kita sesuai dengan selera kita. Sejujurnya saudara, kalau kita menikah untuk menyenangkan hati Tuhan, otomatis ketika Tuhan disenangkan, perkenanannya akan turun dalam hidup kita. Otomatis saudara, ketika kita sekali lagi menyenangkan Tuhan, otomatis perkenanannya akan turun. Tuhan akan berkata, aku akan bimbing engkau. Aku akan tuntun engkau, aku akan tolong dan berkati engkau. Tapi masalahnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang gak ngerti hal ini saudara. Pernikahan gagal karena kita menikah untuk kepentingan kita sendiri. Jadi kita memilih pasangan hidup sesuai dengan selera kita. Padahal Alkitab berkata, sejak kita menerima Tuhan Yesus masuk di dalam hati kita, ya saudara, Alkitab berkata hidup kita bukanlah milik kita sendiri, tapi melainkan milik Tuhan Yesus yang membeli kita lunas, sudah dibayar di kayu salib saudara. Jadi hidup kita, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Tapi sekali lagi, kita ini manusia yang bebal sejujurnya. Kita semua saya bilang, kita semua bebal gimana saudara? Ya karena kita tuh pengennya karep dewek. Banyak sekali keinginan kita yang mau kita jalani, bukan keinginan Tuhan. Bukan soal pernikahan tok aja saudara, benar enggak saudara? Kita ini manusia bebal, kita ini manusia yang sungguh-sungguh harus berdoa dan bertobat saudara. Jadi ada satu panggilan mulia, kepentingan Tuhan lebih penting, lebih utama dari kepentinganku. Rencana dan kehendaknya lebih utama dari kebutuhanku. Rencana dan kehendaknya lebih penting dari keinginanku, lebih penting. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini Tuhan mengetahui rancangan-rancangan, enggak satu loh, rancangan-rancangan. Jadi dalam hidup kita rancangannya banyak sekali rancangan Tuhan saudara. Tapi rancangan apa dikatakan? Rancangannya mengenai kamu saudara dan saya. Yaitu rancangan apa? Damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan katanya. Jadi rancangan Tuhan bukan rancangan saudara bakal cerai. Tahun segini saudara akan gagal pernikahanmu. Ribut sama rumah tangganya akan berantakan dan cerai. Tidak saudara, bukan rancangan kecelakaan sekali lagi. Dan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya ambil terjemahan lain di Tree of Life ya, version. Karena aku tahu rencana yang ada di dalam pikiranku. Jadi pikiran Tuhan itu ya saudara, memikirkan kita saudara. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Jadi kata Adonai ini bicara Tuhan, pemilik hidup kita saudara. Jadi Tuhan, sang pemilik hidup kita, sang pencipta kita saudara berkata, engkau ini loh semua ada di pikiranku, di rencanaku. Rencananya apa katanya? Shalom saudara. Kemarin udah dijelasin tentang shalom. Shalom itu lebih daripada damai sejahtera sebenarnya artinya. Damai sejahtera yang menyeluruh saudara, melampaui akal pikiran kita. Jadi sesuatu yang di dalam tuh, rasa tenang, rasa damai, rasa enak gitu loh. Shalom, itu shalom saudara. Bukan bencana, artinya bukan bencana, bukan kecelakaan, bukan kerugian, bukan perceraian, bukan kegagalan. Tapi untuk memberikan padamu masa depan yang penuh harapan, bayangin. Masa depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan itu kalau kerja ya saudara, enggak di awal doang. Di awal, ini orang susah banget di awal, buang aja udah. Enggak saudara, Tuhan enggak bekerja di awal, Tuhan bekerja di tengah. Oh di tengah saja cukup sudah, selanjutnya
udah terserah kamu hidupmu. Enggak, Tuhan bekerja sampai di akhir, di ujungnya saudara. Masa depan yang gilang gemilang. Masa depan yang penuh harapan. Itu Tuhan kita. Kalau kerja sampai selesai tuntas di ujungnya. Masa depan yang penuh harapan. Wih, saya waktu merenungkan firman ini luar biasa banget saudara. Proses mendapatkan jodoh, pasangan hidup dari Tuhan. Yang menarik mata, belum tentu belahan jiwa. Yang menarik di hati, belum tentu sepadan dengan keinginan hati. Yang cantik, yang ganteng, belum tentu selera Tuhan. Belum tentu yang Tuhan mau. Yang kaya, yang pinter, yang berpendidikan, punya jabatan, belum tentu yang Tuhan mau, saudara. Nah, bicara cinta, ya, bicara pilihan, bicara pasangan hidup, bicara selera, saudara, itu nggak bisa dipaksa, nggak bisa dipaksa, saudara. Saya waktu sebelum menikah dengan Pak Petrus, saya itu dijodohin beberapa teman-teman orang tua saya sebenarnya, saudara. Salah satunya itu orang kaya, saudara, di daerah toko-toko di perumahan di rumah saya, saudara. Itu ya Juragan Beras, itu distributor beras yang besar sekali. Orang kaya, rumahnya di jalan apa besar sekali. Bekas rumah orang bule dibeli oleh dia. Berarti duitnya banyak, saudara, karena bekas rumah orang bule, saudara. Mahal pasti. Apa saya pengen saya menikah dengan orang ini, saudara. Mau dikenalin dan istilahnya ya jadi gitu loh. Tapi belum tentu itu yang Tuhan mau, selera Tuhan. Karena saya sudah dimimpiin 2 kali tentang Pak Petrus yang ganteng, yang luar biasa, saudara. Tuhan udah kasih tahu, ini jodohmu, ini loh yang bakal jadi suamimu. Nah, saya pernah ceritakan, ya nggak usah cerita lagi ya. Ceritanya mimpinya saya itu bayangkan beliau sedang ngajar, saudara, ya ngajar gini, saya nggak tahu itu siapa yang ngajar, begitu membalik ternyata Pak Petrus. Saya kaget dalam mimpi saya jadi muridnya waktu itu. Kemudian yang kedua, ini ada meja di tengah, saya berdiri sini, beliau berdiri di sana, saudara. Tuhan berkata, ini loh yang bakal jadi suamimu. Tuhan berkata dengan jelas di mimpi itu, saudara. Jadi waktu mau dikenalkan dengan teman papa saya, anak teman papa saya sudah dalam Tuhan. Jadi jelas saya menolak. Mungkin belum dalam Tuhan bisa jadi saya menikah sama dia, tapi cara Tuhan ajaib, saudara, makanya. Tapi sekali lagi buat saya bukan soal kayanya, saudara. Sejujurnya hari itu saya mau berkata begini, untuk menyenangkan orang tua saya ya. Apakah saya harus menikah dengan orang itu ya? Tapi sekali lagi saya lebih takut sama Tuhan. Saya berkata, saya tahu saya menikah untuk kepentingan Tuhan. Karena Tuhan, oleh Tuhan, bagi Tuhan. Nah ini enggak mudah, banyak anak muda saya belajar dan lihat. Bayangkan anak muda Kristen, saudara, sudah jadi ketua youth menikah dengan orang yang belum percaya. Jadi mentang-mentang, saudara, kita enggak bisa dipaksa, kita malahan memilih pasangan hidup yang sembarangan. Kan gak bisa dipaksa, gak bisa dijodoh-jodohin. Kadang-kadang kan, papa mama tahu apa sih selera aku. Udah gak zamannya jodoh-jodohin. Gak bisa dipaksa kan. Tapi mentang-mentang gak dipaksa, milih pasangan hidup sendiri. Asal-asalan malahan. Mendingan orang tuanya yang milihin. Seringkali kan kita begitu, saudara. Anak-anak muda zaman sekarang begitu. Masalahnya selera mata seringkali tidak sinkron dengan seleranya Tuhan. Selera mata kita maksudnya, selera mata kita nih, ini kelihatannya baik ya, ini kelihatannya berkarisma nih, ini kelihatan orangnya nih. Nah, ya kan suka gitu selera mata kita ini loh, hati-hati, saudara. Makanya kalau saya mau berkata anak muda, kalau mau cari pasangan ya, pasangan hidup, bukalah matamu lebar-lebar. Jadi seringkali selera mata kita enggak sinkron dengan selera Tuhan. Nah,
Ada seabrek alasan, saya pernah dengar dari anak-anak muda ya, survei atau tanya-tanya, seabrek alasan anak-anak muda ya berkata, muncul nih omongan-omongan seperti ini nih. Katanya gini, kalau mau pilih pasangan, maksudnya mau pilih pasangan hidup, yang penting ya, pokoknya yang cantik, yang ganteng. Supaya nggak malu-maluin kalau diajak jalan-jalan, supaya nggak malu-maluin kalau dikenalin teman-teman, kata gitu ya. Yang penting ya, bodinya body gitar. Yang penting ya, sebab katanya kalau sifat bisa diubah katanya. Tapi kalau muka nggak bisa diubah, kata siapa muka nggak bisa diubah? Muka bisa diubah sekarang, oplas aja bener ya saudara, operasi plastik. Tapi sekali lagi bukan itu maksud saya. Tapi masalahnya ada banyak anak muda yang salah persepsi yang yaitu seleranya itu saudara. Ada lagi yang berkata ya, kalau cewek-cewek yang penting yang sudah mapan, sudah mandiri, bisa kerja. Enggak bergantung sama orang tua. Ada yang begitu gitu ya. Macam-macam lah, seabrek alasan lah untuk memilih jodoh. Oh yang penting buat saya mah sederhana aja. Ya, yang kebapaan, yang sayang sama istri sama anak, kan ada yang begitu juga sederhana gitu ya. Jadi macam-macam itu. Kita buka dalam Kejadian 6 ayat 2. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Bukankah kita sekarang begitu anak-anak muda zaman sekarang? Pilih yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang disukai. Gua suka lu, ayo kawin, nikah. Kan banyak gitu toh. Siapa saja yang disukai, ya diambil. Ketertarikan dengan lawan jenis, itu biasanya karena cantik-cantik, ganteng-ganteng. Iya, apa betul? Enggak ada tuh yang bilang soal karakter. Enggak ada, yang penting kalau lihat cantik-cantik, ganteng-ganteng, enggak ada yang ngomongin karakternya gimana. Kan yang dilihat yang di mata dulu. Jadi kalau kita memilih pasangan hidup hanya ketertarikan soal fisik, ini bisa menjadi masalah. Karena kenapa? Karena fisik, ya, soal fisik, setampan apapun, secantik apapun, segagah apapun, serupawan apapun, suatu saat nanti akan renta dimakan usia. Layu, saudara, seiring berjalannya waktu. Kalau udah tua sih kelihatan semua peyot-peyot. Udah tua keriput, saudara. Jalannya bungkuk, yang gagah dulu ganteng, jalannya bungkuk. Yang cantik-cantik juga keriput sudah semua. Dimakan usia. Jadi kalau pilih yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, itu enggak kekal saya berkata. Jadi bagaimana dong memilih yang terbaik itu? Yang pertama nih, ini jelas firman Tuhan saya mau tegaskan, kasih garis batas seperti Tuhan juga memberikan garis batas nih. Jelas sekali di ayat ini, 2 Korintus 6:14 yang tadi saya sampaikan tentang bagaimanapun orang Kristen gak bisa bersatu dengan orang yang belum percaya, yang belum dalam Tuhan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang, jomplang nanti saudara, berat percayalah, berat. Dengan orang-orang yang tidak percaya. Nih kita nih orang percaya nih ya, orang Kristen. Nggak bisa katanya, nggak boleh, jangan kamu jadi pasangan yang nggak seimbang. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi firman Tuhan ini sering banget ayat ini dibaca, sering banget dikhotbahkan, disampaikan. Tapi nyatanya banyak sekali orang melanggar. Nekat melanggar firman ini. Banyak saudara yang tadi saya ceritakan. Dan ini kenyataan seorang anak muda ketua youth menikah dengan orang yang belum percaya. Kenapa sih saudara? Tuhan tidak boleh tuh, nggak mau.
Tuhan menarik sebuah garis batas yang jelas dan tegas saudara. Jangan coba-coba pacaran dengan orang yang belum percaya. Jangan coba-coba pacaran dengan orang yang hidup di luar Kristus. Saya tegas ya saudara, seperti firman Tuhan ini. Tuhan kasih batas, garis batas tegas jelas loh saudara. Sekali lagi itu kebaikan kita sejujurnya saudara. Karena ya kalau menikah dengan pasangan yang belum di dalam Tuhan saudara, otomatis pasangan kita ini akan menjauhkan kita dari Tuhan. Percayalah saudara. Itu sudah banyak fakta membuktikan terjadi seperti itu. Kita akhirnya menjauh dari Tuhan. Ini benar serius saudara. Jadi terang dan gelap tidak bisa bersatu. Kebenaran dan kedurhakaan gak bisa bersatu saudara. Secara roh, saya mau berkata sejak kita terima Tuhan Yesus, roh kita sudah menjadi baru. Roh kita diperbaharui. Kita menjadi anak terang saudara. Nah tidak bisa bersatu dengan mereka yang di luar Kristus, itu anak kegelapan. Belum di dalam Tuhan. Belum terima Tuhan Yesus. Jadi otomatis dong beda kepercayaan, beda iman, beda tujuan, beda semuanya saudara. Nah ini berat sekali saudara. Tidak seimbang Alkitab berkata, akan jomplang banget hidup saudara. Ada anak-anak muda yang ngomong gini juga, enggak apa-apa, wong aku ini pacaran ya, atau menikah dengan orang yang belum di dalam Tuhan. Karena apa? Untuk mempertobatkan, memenangkan dia. Bukan maksudnya baik. Saya mau mempertobatkan orang itu, memenangkan orang itu supaya jadi Kristen. Kan jadi Kristen nantinya dia. Nonsen saudara. Saudara harus menyadari ya saudara. Bahwa hanya Roh Kudus yang bisa mempertobatkan orang. Hanya Roh Kudus yang bisa membuat seseorang bertobat saudara. Dengan saudara menjadikan orang itu suami atau istri saudara, tidak akan membuat yang bersangkutan bertobat. Enggak akan. Kecuali Roh Kudus. Jadi kalau kita berusaha mempertobatkan orang, Alkitab berkata kok, pertobatan itu semuanya karena kasih karunia anugerah kok. Kalau kita bisa terima keselamatan, anugerah, pertobatan. Jadi buka mata lebar-lebar. Jadi jangan berkata nginjilin lah orang-orang yang belum dalam Tuhan sampai akhirnya banyak loh. Di pedalaman-pedalaman gitu, seorang wanita yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan menginjilin di desa. Ya, akhirnya menikah dengan yang belum di dalam Tuhan. Iya si cowoknya sih mau, ya aku mau nikah dengan kamu, aku mau dibaptis. Iya mau dibaptis karena mau menikah sama cewek itu. Tapi sejujurnya enggak mengerti. Enggak benar-benar bertobat saudara. Karena mau nikah aja. Nah ini kan gak murni baptisannya saudara. Jelas ya. Lagi arti sepadan. Alkitab berkata Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah arti kata sepadan ini ya saudara. Sepadan di dalam terang dengan terang. Adam dan Hawa terang dengan terang saudara. Seiman satu roh. Percaya ya saudara, dengarkan ya maksud saya. Satu roh saudara, rohnya roh di dalam Tuhan. Satu roh saudara, sepadan itu, sepadan itu saudara. Sepadan dalam roh, satu roh. Nah, jadi ada pertimbangan-pertimbangan berikut, ada pertanyaan. Lah Bu, kalau misalnya ya Bu ya, ini sudah Kristen, tapi perbedaan suku. Gimana? Perbedaan budaya, perbedaan sosial ekonomi. Antara yang kaya dan yang sederhana, ya, yang kurang mampu. Perbedaan tata krama, perbedaan adat istiadat. Gimana Bu? Perbedaan usia. Nah perbedaan usia yang jauh misalnya. Maaf yang mungkin yang wanita yang lebih tua dari yang pria gitu ya. Ini bagaimana Bu? Sekali lagi saudara, saya berkata bukan berarti ini bukan dari Tuhan ya, enggak saudara. Sekali lagi,
minta campur tangan ilahi. Apakah benar itu jodoh dari Tuhan? Bukan. Campur tangan ilahi yang penting. Dan kalaupun itu terjadi, dikomunikasikan, dibicarakan secara terbuka. Jadi awal-awal bicara secara terbuka antara keluarga. Jadi supaya nggak menjadi persoalan. Lanjut ya. Melibatkan yang kedua. Yang pertama tadi terang dan gelap tidak bisa bersatu. Ingat ya. Cara memilih pasangan hidup, jangan coba-coba pacaran dengan orang yang belum di dalam Tuhan. Yang kedua, melibatkan Tuhan. Gimana cara pilih pasangan hidup? Melibatkan Tuhan. Mengawali sebuah hubungan, cara yang terbaik adalah melibatkan Tuhan. Melibatkan Tuhan. Coba ngomong kanan kiri, melibatkan Tuhan. Melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Termasuk ya, anak mau menikah, termasuk kalau yang jomblo-jomblo, terutama yang jomblo-jomblo, yang lajang-lajang ya. Melibatkan Tuhan. Percayalah saudara, nanti indah pada waktunya dan ajaib kalau melibatkan Tuhan. Karena saya ngalami saudara. Kita butuh mata Tuhan. Kita butuh mata Tuhan untuk memilih pasangan yang sebadan. Tuhan, mau minjem matamu toh Tuhan. Biar gak salah pilih Tuhan. Tuhan, aku butuh matamu melihat Tuhan. Masalahnya apa? Karena Tuhan mampu dan bisa melihat hati manusia sampai di kedalaman. Kita gak bisa melihat hati manusia. Hati kita aja kita suka gak ngerti. Kita suka gak mengenali diri kita sendiri. Tapi Tuhan bisa melihat hati manusia sedalamnya. Makanya Alkitab berkata 1 Samuel 16:7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya. Nah jangan lihat ya parasnya ya, lagi ya rupanya, perawakannya yang tinggi. Makanya waktu Samuel lihat, wih ini anak pertama siapa ya? Saya lupa Syama atau siapa sih lupa. Anaknya Isai itu. Samuel lihat, wah ini gagah, ini berkarisma nih, berwibawa. Jangan-jangan ini nih dia. Tuhan berkata bukan, lewat ya. Yang kedua lagi nongol, wih ganteng, wih brewoknya, wah ya. Bukan kata Tuhan ya. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Perhatikan saudara, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Perhatikan ya. Tolong ya, maaf kata kalau ada juga pasangan-pasangan di sini atau suami istri yang sudah juga meninggal atau sudah bercerai. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah itu. Manusia melihat apa yang di depan mata, nah itu matanya salah. Enggak sinkron dengan selera Tuhan, dengan matanya Tuhan. Tetapi Tuhan melihat hati. Hati bicara apa sih saudara? Jadi bukan soal rupa, bukan soal raga, bukan soal penampilan, sekali lagi yang menjadi berkenan, yang berkenan di hadapan Tuhan bukan soal itu. Tapi ini bicara apa? Inner beauty saudara. Kecantikan, keindahan yang di dalam ini saudara. Yang terpancar keluar lewat karakter. Lewat karakter. Begitu Daud muncul. Ternyata Daud itu orangnya gak tinggi loh saudara. Menurut ada, pokoknya saya pernah baca lah ya. Daud tuh gak tinggi. Tapi Daud itu mukanya ya polos kemerah-merahan. Tapi Tuhan melihat hati Daud. Perjalanan Daud sebagai gembala. Hatinya itu yang Tuhan cari, yang Tuhan lihat. Kualitas yang di dalam itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah yang satu ini saudara, yang di dalam hati kita, karakter, inner beauty itu yang tidak pernah lapuk oleh apapun. Oleh keadaan apapun. Oleh perubahan zaman, oleh penuaan, enggak akan saudara, enggak akan lekang. Enggak butuh toh saudara, enggak butuh anti-aging, perawatan anti-aging yang mahal saudara. Yang di dalam ini ya saudara sampai tua, ini tetap saudara indah, terpancar keluar
Inner beauty, keindahan di dalam. Itu yang Tuhan mau, saudara. Tapi untuk mendapatkan yang seperti ini, pasangan yang seperti itu ya, di pria, di wanita, ini gak mudah. Benar-benar butuh tuntunan Tuhan, tuntunan ilahi, dengar suara Tuhan. Butuh harga yang harus dibayar. Nah masalahnya banyak anak muda yang mau cepet-cepet aja, mau instan. Nah itu, yang instan-instan maaf kata dapatnya. Yang bisa murahan saudara. Yang gampangan saudara. Nanti ujungnya gawatnya cerai. Sekali lagi saudara, ya, ketika kita bersandar kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan, melibatkan Tuhan, artinya apa? Kita mengizinkan Tuhan, mata Tuhan yang melihat, mata Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Supaya kita terhindar dari salah pilih saudara. Ketika kita mulai menyerahkan, mulai melibatkan Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh. Bu, gak bisa dong se-ekstrim itu, terserah saudara. Ini saya belajar dari pengalaman dan saya juga lakukan ini. Saya cerita ini karena saya ngalami saudara. Lanjut ya saudara, berdoa. Doa membuat kita lebih peka dan mengerti kehendak Tuhan. Karena kita ini sering kurang peka saudara. Kita ini sering sekali hidup kita nih ya. Masalahnya sehari-hari ini sudah gravitasi dunia, ya semua masuk di telinga, di mata kita ya. Yang kita lihat, kita tonton, yang kita dengar, udah gravitasi terkontaminasi saudara kita itu. Jadi makanya kita nggak peka saudara. Makanya harus berdoa, Tuhan bilang supaya engkau lebih peka. Jadi doa itu seperti benih ilahi saudara. Yang ditanam sama Tuhan, benih ilahi ini akan ketika kita berdoa-doa terus benih ini menjadi besar, pohon besar. Yang akan pohon yang kuat, yang melindungi, mengcover semuanya. Itu doa saudara. Saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang membimbing bimbingan rohani saya waktu saya baru bertobat ya. Itu di Cirebon, saya dipoles, saya dididik, diajarin, bersyukur banget Tuhan itu baik. Nah salah satunya hamba Tuhan ini berkata, Lin, katanya dia bilang, ya nanti kalau waktu itu pembahasan soal jodoh, kalau engkau punya sudah pasangan katanya menikah, doakan anakmu sejak dalam kandungan katanya tentang salah satunya jodohnya. Wih seperti itu sampai saudara, sejak dalam kandungan tadi jodohin, sudah didoain maksudnya nanti jodohmu Tuhan pertemukan jodohmu gini-gini. Didoain sampai gitu, luar biasa ibu ini saudara. Lah bagaimana kita ini mau peka saudara kalau jarang berdoa? Gimana kita bisa dengar suara Tuhan kalau kita jarang berdoa? Gimana kita tahu bahwa oh itu jodohku? Kalau itu jodohku gimana kita bisa tahu kalau kita enggak berhubungan dengan Tuhan? Kalau kita jarang bangun hubungan sama Tuhan, gimana kita tahu itu jodohku? Nonsense. Nonsense saudara. Kalau kita jauh dari Tuhan, gimana kita bisa menetapkan itu jodohku? Nonsense. Lihat ya saudara yang kedua, lihat kerinduannya. Jadi kalau kita mau pilih pasangan hidup saudara, yang dari Tuhan, lihat kerinduannya. Kerinduannya sama Tuhan gimana? Nyambung enggak? Nyambung enggak sih? Nyambung enggak saudara kalau sharing firman Tuhan. Kalau ngomong-ngomong soal Tuhan, kesaksian ya, sharing firman ya. Nyambung enggak saudara? Lah kalau enggak nyambung saudara, kalau orangnya bilang gini, kenapa sih kamu kok sok rohani banget sih, ekstrim banget. Udahlah jangan ngomongin yang rohani terus. Enggak suka dengan perkara rohani, hal rohani. Nah ini tanda tanya, harus dipertimbangkan saudara. Jangan-jangan saudara malam minggu yang ngajaknya jalan-jalan terus, ya boleh sih sekali-sekali katanya. Tadi pagi ada yang nge-WhatsApp, bukan boleh dong sekali-sekali juga jalan-jalan. Ya boleh maksud saya, masa bahas firman Tuhan terus. Artinya ya saudara bisa menilai
kerinduannya pasangan kita seperti apa. Tapi kalau terus jalan-jalan main-main terus ya itu kita harus pertimbangkan saudara. Merasa dibangun imannya enggak waktu berteman saudara. Lanjut ya cepat. Jangan gerasa gerusu, jangan buru-buru menetapkan iya itu jodohku, mengiyakan. Jangan buru-buru saudara. Percayalah ya, yang buru-buru itu hasilnya belum tentu dari Tuhan. Jangan gerasa gerusu, jangan buru-buru. Tuhan itu punya waktu, punya cara ya. Jadi bukan hanya kita yang rindu punya pasangan. Tuhan lebih rindu kalau kita tuh berpasangan. Karena di Kejadian ya, Alkitab berkata di awal Tuhan penciptaan, Tuhan sudah menetapkan sebuah keluarga. Tuhan itu yang mau kita berkeluarga saudara. Bukan kita keinginannya berkeluarga. Tuhan mau kita berpasangan saudara. Makanya Adam kesian sendirian, ini dia butuh penolong sepadan. Nggak bisa dia sendiri itu. Tuhan lebih rindu kita berpasangan, sudah ada di Alkitab. Adam tidur, tulang rusuknya diambil, jadiin wanita. Hawa. Pak Petrus tidur, tulang rusuknya jadilah Linda, saudara. Sekarang tulang rusuknya jangan salah, saudara. Tulang rusuknya siapa? Jadi jangan pernah takut, jangan pernah khawatir kehabisan stok cowok, stok cewek saudara. Jangan pernah takut saudara kehabisan stok cowok cewek. Someday, somehow, somewhere saudara. Satu hari nanti, entah kapan, di mana saudara. Mungkin bisa jadi ya, itu jodohnya di ujung dunia, di kutub. Kitanya di sini saudara, di daerah tropis. Bisa ketemu? Bisa aja kalau Tuhan mau. Tuhan tahu banget ya saudara, saat terbaik buat kita. Untuk kita bisa mengucapkan janji pernikahan di altar ini saudara. Ikrar sehidup semati bersama orang yang terbaik yang Tuhan sediakan. Tuhan tahu saat terbaik, saya mau berkata. Tuhan tahu saat terbaik. Akan tiba waktunya. Lagi ya, untuk mendapatkan, menunggu memang membosankan. Siapa yang menunggu gak bosan? Bosan. Apalagi nunggu ya, jodoh yang gak kunjung datang nih saudara. Loh saya aja mamanya saudara, itu khawatir dan terus berdoa buat jodoh Vincent loh saudara. Saya juga menunggu Tuhan kapan ini jodohnya Vincent datang. Mamanya aja gak sabar saudara, apalagi yang menjalani. Menanti jodoh yang terbaik memang seperti ujian kesabaran. Ini jodoh yang terbaik ya. Karena banyak orang yang enggak cari yang terbaik saudara. Pengen cepet aja. Butuh ujian kesabaran. Bersabar itu indah loh saudara. Coba kanan kiri ngomong. Ayo bersabar, butuh kesabaran. Sabar itu luar biasa loh. Tuhan suka loh orang yang sabar. Sabar. Ini kan banyak sekali juga yang punya anak toh. Baik anak kecil, anak ya toh remaja. Ya. Mas Endra apakah mendoakan anaknya mulai sekarang? Soal jodohnya. Loh bener dalam kandungan aja udah didoain saudara ini ibu ini yang tadi saya ceritakan. Untuk mendapat yang terbaik perlu bersabar, semua ada waktunya, ada prosesnya saudara. Jadi, nah Tuhan rindu supaya kita menikah dengan orang yang tepat. Nah Tuhan itu selalu punya cara. Tuhan itu punya banyak cara, ribuan cara, ratusan cara ya. Untuk mempertemukan dua orang yang kelak jadi satu. Tuhan punya banyak cara, enggak pernah kekurangan cara. Saya mau bilang, Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk mempertemukan anak-anaknya. Nanti kalau berkata, ya mana mungkin saya tinggal di hutan. Mana ada cowok cewek di sini.
Percayalah saudara, Tuhan tidak pernah kekurangan cara. Tiba-tiba datanglah seseorang ke hutan itu. Kan bisa aja saudara. Cerita tentang pasangannya dibilangin gadis dispenser. Gadis dispenser. Ya dispenser itu tempat air itu loh saudara. Nah ceritanya ini kedua orang ini dipertemukan di kantor, satu kantor. Tiap kali mau minum dispenser buat minum ya saudara. Dispenser air maksudnya. Selalu ketemu cewek ini. Sama-sama ya, saya nggak tahu pokoknya ceritanya tuh ini nggak kenal, tadinya sampai kenal, sampai mau saya ambilin minumnya gitu. Lama-lama akhirnya saudara mereka menikah saudara. Jadi suaminya menyebutnya gadis dispenser istrinya saudara. Dipertemukan dengan ajaib. Saudara di Alkitab sudah ada tentang Ribka dan Ishak dipertemukan dengan ajaib. Ini hambanya Abraham, ya namanya Eliezer sebenarnya. Hambanya Abraham cuma ngomong gini saudara. Nanti kalau ada seorang gadis, tandanya, minta sama Tuhan nih tandanya. Ini dia menuangkan air, memberi minum unta-untaku, memberi minum saya unta-untaku. Gadis itulah yang dipilih Tuhan. Tiba-tiba muncul itu gadis dispenser saudara. Dia bawalah. Apanya tuh namanya tuh? Gentong apa sih ya itu ya tempayan air ya dia isi. Begitu dia lihat si Ribka, Pak Bapak haus ya capek, saya ambilin air. Bayangin Ribka ambil air itu, unta-unta tuh banyak loh saudara, rombongan loh mereka. Jadi kalau saya baca ya ini Ribka nih termasuk wanita yang kuat, wanita cantik dan kuat. Bayangin nimba air segitu banyak buat onta-onta. Itu gak gampang loh saudara, berat loh saudara. Itu bicara apa? Kuat rohnya, kuat jiwanya. Ini perempuan kelihatan inner beauty-nya, udah kelihatan. Sapanya dia itu gak kenal, kok ngasih air, nolongin unta-unta dikasih air. Nah itu loh saudara. Tapi sekali lagi saudara, Tuhan punya berbagai macam cara. Bisa lewat mimpi, bisa waktu engkau berdoa mendapat penglihatan Tuhan. Bisa ya dalam waktu yang terduga, peristiwa yang tidak disangka-sangka bertemu saudara. Bagaimana saya bertemu dengan Pak Petrus ya, bisa kenal di dalam ya. Saya bekerja di sebuah supermarket yang besar, sebuah department store ya yang besar di Jogja department store namanya, di Cirebon saudara. Saya orang Cirebon ya. Lagi makan saya pas jam makan siang di Lala bahasa apa itu ya. Saya makan di situ di tempat ya jamblang ya. Kalau Cirebon tuh makanan khasnya salah satunya jamblang ya, nasi jamblang saudara. Ya Pak Petrus kok sukanya bisanya nasi jamblang, ketemulah di situ saudara. Tak terduga, tak disangka. Tuhan punya ratusan cara, Tuhan bisa lakukan apapun. Konfirmasi lewat orang tua, lewat pemimpin rohani. Jadi kalau kita sudah yakin nih, saya udah yakin nih, sejahtera nih, ini Tuhan kasih jodoh yang ini nih. Nah perlu cek and recheck, minta pendapat orang yang lebih dewasa rohaninya. Minta pendapat di orang tua, pemimpin gereja, pembimbing rohani kita. Sebab kenapa? Kalau orang sudah jatuh cinta, buta saudara. Jadi butuh konfirmasi dari orang tua, dari pembimbing rohani, butuh konfirmasi saudara. Sebab Tuhan bisa bicara lewat mereka. Jangan pernah menjalani hubungan yang backstreet ya saudara. Lewat pintu belakang, sembunyi-sembunyi, tidak disetujui. Nah, tanpa restu orang tua, jangan saudara. Ini akan membuat benih pemberontakan. Ngeri nantinya saudara. Percayalah pernikahan kita ini bisa ujungnya saudara gak karuan. Nah, untuk hal sepenting pernikahan, Tuhan pasti akan bicara pada kedua belah pihak. Bukan hanya satu pihak. Jadi gak mungkin cinta bertepuk sebelah tangan. Jadi Tuhan akan bicara kepada kedua-duanya saudara. Tuhan bicara lewat saya, Tuhan bicara lewat Pak Petrus saudara. Bicara kepada kedua-duanya. Gak mungkin saudara kalau saudara bilang, kamu ya jodoh saya, pokoknya kamu jodoh saya. Lah yang cewek bingung, aku gak suka sama dia,
orang ini kok aneh banget sih. Udah menyebar-nyebarkan lagi. Si A itu jodoh saya loh. Loh, bayangin saudara. Kan gak bisa kayak gitu saudara. Konfirmasi. Perlu waktu, perlu proses, gak bisa langsung nembak itu jodohku. Gak bisa saudara. Masalahnya orang itu dapat dari Tuhan enggak? Aku dapat dari Tuhan, dia dapat dari Tuhan enggak? Perlu diuji, Alkitab bilang ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Uji segala sesuatu. Sebab apa? Bagaimanapun manusia bisa keliru, manusia itu terbatas, bisa salah. Jadi perlu diuji. Jangan buru-buru cepat-cepat gerasa gerusu. Lagi cepat ya, penghambat jodoh. Kurang berdoa, tidak menyerahkan pada Tuhan yang tadi saya katakan. Kurang bersandar sama Tuhan, pakai pikiran dan perasaan kita. Nah itu sering kan begitu toh. Ya salah terus jodohnya saudara. Kurang menyerahkan pada Tuhan. Yang kedua karakter yang buruk, penghambat jodoh karakter yang buruk. Saudara, cara bicara kita. Cara bertindak kita, cara bersikap kita dinilai orang, dilihat orang. Nah termasuk kalau yang jomblo-jomblo lawan jenisnya. Nah gimana saudara kalau ngelihat ya, ini orang kalau ngomong jeplak-jeplok asal bicara, ngomongnya kasar, hidupnya gak karuan, pemarah lagi. Ya gimana saudara ada lawan jenis yang bisa mendekati saudara. Gak nyaman lihat itu. Gak mau saudara. Karena itu dalam masa lajang dan jomblo, saya sarankan memperbaiki karakter. Benahi karakter kita. Berdoa minta anugerah Tuhan. Karakter buruk bisa diubah, bisa banget loh. Kebiasaan buruk bisa diubah, bisa banget. Minta sama Tuhan saudara. Belajar terus supaya sampai dengan anugerah Tuhan bisa menang saudara. Supaya nggak jadi penghalang jodoh. Kriteria pribadi yang berlebihan. Jadi ada banyak juga anak-anak muda memberikan kriteria target pasangannya, ya syarat untuk dapat jodoh. Harus gini, harus gitu. Kadang-kadang ya, menurut saya juga pasang target kriteria jodoh idaman, itu terlalu di awang-awang menurut saya, terlalu berlebihan. Harus gini, harus orang kaya, harus pinter, harus saudara. Terlalu banyak kriteria yang berlebihan syaratnya. Gak ada yang mau saudara. Lah berkaca dulu, lu siapa gitu ya, kan harus berkaca dong saudara. Makanya ada hamba Tuhan kasih katanya kunci mendapatkan jodoh, caranya gimana? 3B katanya, berdoa, berusaha, berkaca, katanya gitu. Berdoa, berusaha dan berkaca, artinya gini, berdoa supaya dapat jodoh yang dari Tuhan, didekatkan jodoh itu ya. Saya dengar kesaksian, ada kesaksian orang yang berangkat ke Israel itu waktu mau ke Israel katanya, orang ini ngomong gini katanya, dolar datang, utara, selatan, barat, timur, dolar datang gitu ya saudara. Siapa tahu saudara berdoa, jodoh datang, jodoh gitu ya saudara. Ya artinya berdoa, minta Tuhan jodohnya, Tuhan datengin, dideketin ya gitu ya. Nah setelah saudara jodohnya udah mulai dideketin Tuhan, saudara berusaha dong semenarik mungkin ya saudara. Nah kemudian saudara setelah itu, saudara berkaca saudara. Jadi kalau maksudnya, kalau ternyata gagal ya, saudara rupanya memberikan syarat yang terlalu berlebihan. Nah berkacalah saudara. Karena itu bisa gagal ya. Jadi sekali lagi perhatikan itu ya. Langsung trauma keluarga. Kenapa orang gak mau nikah ya? Trauma keluarga saudara. Trauma apa saudara? Perceraian. Papa mamanya cerai. Yang di atas lagi kakek neneknya juga cerai. Loh saudara. Perselingkuhan, perjinahan. Lihat rumah tangga, ya keluarga sendiri ribut, kalau ribut mengerikan. Mendingan gua nggak usah nikah dah, lihat keluarga kayak gitu, rumah tangga, orang tuaku aja kayak gitu. Nah, figur ayah yang buruk. Nah,
Figur ibu yang gak mau ngurus anak-anaknya. Jadi gak mau nikah. Nanti kalau aku nikah dapat cewek yang kayak ibu saya. Gak ngurus rumah tangga, gak ngurus ayah saya, gak ngurus anak-anak. Gitu. Tapi ada juga saudara, ya kenapa terhambat gak menikah, gak mau punya jodoh. Kalau itu loh di film-film drakor ya, maksudnya drakor, maksudnya artis-artis Korea tuh. Ya, saya pernah dengar gitu ya, ada berita bahwa kenapa sih artis Korea gak mau menikah ya saudara. Kenapa? Satu kesibukan ada orang yang kesibukan di pekerjaannya, di karirnya. Karir aku lagi naik di puncak, kalau nikah, bam, orang netizen atau orang-orang gak akan bakal lagi mengagumi lagi. Banyaknya gitu kalau udah menikah tuh katanya gak mengagumi lagi, kalau masih jomblo dikagumi saudara. Oleh gadis-gadis ya, oleh cowok-cowok ganteng ya gitu ya. Jadi artis-artis banyak yang begitu di Korea itu katanya seperti itu saudara. Nanti karirnya terhambat katanya kalau menikah itu. Menjaga, menghargai kekudusan. Allah kita adalah Allah yang kudus. Allah yang maha kudus saudara. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus menghargai kekudusan Tuhan. Jadi sangat penting menjaga kekudusan hingga saat diberkati dalam pernikahan kudus. Sangat penting saudara. Berapa banyak kita akan gagal saudara. Orang tua gagal. Tapi mari kita doain yuk anak-anak kita. Doa anak-anak muda juga supaya tetap menjaga kekudusan. Ini gawat sekali, iblis jahat sekali di zaman ini saudara. Iblis ya, itu membunuh destiny anak muda, iman anak muda dipotong semua. Dengan cara apa? Jatuh dalam hubungan seks sebelum menikah. Dengan cara apa? Anak-anak muda jatuh dalam hal seks. Ngeri banget. Itu memang kerjaannya setan, iblis. Berapa banyak anak-anak muda mengandalkan kekuatannya sendiri. Ini berat sekali, jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri, berat sekali. Karena ada banyak anak muda yang KO karena memakai kekuatan manusia sendiri. Dengan caranya sendiri, dengan cara dagingnya, dengan cara dunianya. KO saudara, jatuhlah. Makanya kalau lagi bangun hubungan juga jangan terlalu dekat-dekat terus ya saudara. Tapi ini gak mudah saudara, butuh anugerah Tuhan. Tapi saudara saya pernah dengar ya sebuah buku dan membaca ini anak muda berkata, dia sudah berkomitmen dengan Tuhan sejak lajang. Dia punya buku atau kartu komitmen, dia tulis di situ bahwa dia akan tetap hidup kudus sampai di hari pernikahannya. Dan dia selalu angkat kartu itu di hadapan Tuhan. Dan akhirnya dia menang saudara. Tetap saudara perjaka sampai hari hanya saudara. Jadi sekali lagi asalkan kita mau, Tuhan kita bertekad, kita mau, kita rindu, Tuhan sanggup, Tuhan pasti bisa mampu lakukan itu saudara. Lanjut ya, mempersiapkan menerima berkat yang terbaik. Ya. Mempersiapkan menerima berkat yang terbaik. Nah ini saudara. Alkitab berkata, ya sebelum ini Kejadian 1:27, saya mau kasih tahu. Pernikahan itu kan kita sudah mengerti, momen sekali seumur hidup kita. Ini buat kita sebenarnya orang Kristen ya, sekali seumur hidup kita saudara. Karena itu yang Tuhan mau, dengan begitu Tuhan melepaskan berkat yang terbaik diberikan kepada kita. Tuhan berikan berkat yang terbaik dilepas buat kita. Nah, Kejadian 1:27-28, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Jadi dari semula ya, Allah memberkati pasangan, suami istri, memberkati. Allah mau memberkati. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah
Dan bertambah banyak penuhilah bumi, taklukkanlah itu berkuasa atas ikan-ikan laut di bumi, di laut, maksudnya burung-burung di udara, atas segala binatang yang mendarat di bumi. Artinya apa saudara? Tuhan mau anak-anak Tuhan diberkati lebih dahulu sebelum beranak cucu. Beranak cucu itu maksudnya apa sih? Kan beranak cucu kan pasti melalui hubungan seks dong saudara. Ya toh? Jadi Tuhan mau kita diberkati dulu baru ya beranak cucu saudara. Ini sejak semula ya, di awal Tuhan udah bilang. Kejadian 1 bayangin saudara. Sejak semula Tuhan sudah menetapkan pola ini dan tidak boleh dibalik saudara. Jadi kalau dibalik ya prinsip ini dibalik, beranak cucu dulu, melakukan hubungan seks dulu, kemudian baru diberkati di gereja. Saya khawatir dan harus berdoa dan bertobat, minta anugerah Tuhan, sungguh-sungguh bertobat saudara. Khawatirnya yang turun bukan berkat bisa kutuk saudara. Jadi kalau kita semua pasangan ya yang sudah menikah dan pernah melakukan seperti itu. Saudara mengerti prinsip ini, balik datang ke Tuhan, bertobat saudara. Tuhan aku waktu sebelum menikah melakukan hubungan seks sebelum menikah. Di luar menikah, di luar nikah. Tuhan aku bertobat, aku minta ampun. Aku tahu. Ternyata hidupku berkatnya tertutup. Kok adanya kutuk terus. Berdoa saudara. Karena Tuhan suka hati yang bertobat, hati yang hancur dan remuk. Tuhan suka dengan pertobatan, pengakuan kita, kejujuran kita. Tuhan bisa balikan keadaan, amin. Tuhan bisa balikan keadaan saudara. Tapi dari hati yang sungguh-sungguh bertobat. Memberi yang terbaik untuk pasangan kita. Jadi dengan kita menghargai kekudusan, kita memberikan yang terbaik buat pasangan kita. Kalau ada satu pemberian, gift yang terbaik yang bisa kita berikan kepada pasangan hidup kita di hari pernikahannya, yaitu apa? Menjaga keperjakaan dan kesucian keperawanan. Salah satu gift terbaik saudara, yang diberikan kepada pasangan kita pada waktu hari pernikahan. Komitmen menjaga keperjakaan dan keperawanan. Sebab sejujurnya memang saudara, kalau kita dari atasnya sudah salah, itu bisa turun semua ke bawah-bawah. Masalahnya soal keturunan di bawah kita saudara. Yang atas sudah ya berselingkuh, yang di bawah akan berselingkuh saudara. Yang di atas sudah nggak benar, di bawah bisa nggak benar saudara. Itu kutuk saudara, diputusin. Bertobat saudara. Bayangkan betapa indahnya kalau bisa mempersembahkan itu di hadapan Tuhan, keperawanan dan keberjakaan kekudusan kita saudara. Saya ngomong ini bukan berarti sekali lagi kita semua ya, kita semua punya keliru kegagalan. Tapi saya mau berkata saudara, saya pernah mengikuti sebuah acara, apa namanya tuh ya, anak muda di sana di Bogor itu ya saudara, aduh namanya apa saya lupa, sudah lama sekali. Hari itu dibagikan tentang kekudusan, keperawanan dan keberjakaan. Saudara, tiba-tiba hari itu anak muda dilawat Tuhan saudara. Anak laki-laki suruh berdiri dulu, dipisahin kanan dan kiri. Berdiri semua. Mereka bersama-sama berkomitmen dengan anugerah Tuhan. Berkata, bersama-sama berdeklarasi. Kami anak-anak muda, kami akan menjaga keberjakaan kami, kekudusan Tuhan. Nilai-nilai, luar biasa. Yang wanita juga betul. Hari itu kami dilawat Tuhan, nangis semua saudara. Oke, jadi sekali lagi saudara, ini ya kurang lebih, masih banyak sebenarnya. Membahas soal jodoh, soal pernikahan itu bisa berseri sebenarnya. Nah saya masuk aja langsung cepat ya di konflik dalam rumah tangga. Konflik dalam rumah tangga, ya, itu ada berbagai hal, sebenarnya masih banyak lagi saudara ya. Saya enggak tulisin semuanya, masih banyak saudara. Nah, salah satunya yang paling penting itu yang di atas, berdamai dengan ketidaksempurnaan. Berdamai dengan ketidaksempurnaan. Ada pepatah berkata seperti ini ya, kalimat yang bagus. Anda tidak mencintai seseorang karena mereka sempurna.
Anda mencintai mereka terlepas dari fakta bahwa mereka tidak sempurna. Artinya kita kalau menikah, kita enggak menikah sama orang yang sempurna. Mereka tidak sempurna. Jadi siap-siap kalau menikah, kita menikah dengan orang yang tidak sempurna. Ada sebuah buku yang sangat laris, Love Talk ya. Ini pakar komunikasi pernikahan ya, rumah tangga, Les dan Leslie Parrott menunjukkan sebuah fakta yang cukup menarik. Coba saudara bisa baca ini enggak? Menurut sebuah penelitian di Universitas Cambridge, susunan huruf dalam satu kata tidak arti dari kata itu yang terpenting adalah huruf pertama dan huruf terakhir harus pada tempat. Nah, jadi kalau saudara baca ini, saudara bisa nggak baca ini? Nggak terlalu sulit kan? Nggak terlalu sulit kan? Kita masih tetap bisa membacanya kan? Artinya apa sih saudara? Ilustrasi ini cuma sekedar contoh bahwa otak kita itu mampu mentolerir kesalahan tulisan. Saudara kalau nulis WA nih ya, sekarang mah enak, tulis WA bisa ada edit ya saudara. Kadang-kadang kita waktu zaman nggak ada edit, suka salah kan nulis saudara. Tapi saudara masih tetap bisa membacanya toh, masih toh. Nah saya mau berkata begini saudara, otak kita saja nih yang mampu mentolerir kekurangan maupun kelemahan dalam tulisan, otak kita kan mampu mentolerir. Maksudnya menerimalah, ya oke lah, ya dianggap ya nggak apa-apa gitu ya, masih bisa ditolerir ya gitu. Nah Tuhan berkata bukankah hati kita sebenarnya jauh lebih bisa melakukannya dibandingkan otak kita, benar nggak? Hati kita jauh lebih bisa, kalau otak bisa berarti hati bisa dong. Tapi justru kenapa sepertinya kita ini susah sekali untuk mentolerir sebuah ketidaksempurnaan. Kita susah sekali kalau lihat ada orang, apalagi kalau kita nih orang perfeksionis nih. Lihat dia salah soal apa aja, naruh barang, kita sudah marah. Kita nggak bisa mentolerir. Nggak bisa terima. Seringkali kan dalam rumah tangga begitu saudara. Hal-hal kecil, hal-hal sepele bisa jadi ribut. Sedikit saja kesalahan, bisa buat apa pasangan kita, kebakaran jenggot, bisa marah pasangan kita. Fatal. Pernah nggak kayak gitu? Rumah tangga ribut gara-gara hal sepele, hal kecil. Yang kecil-kecil diributin. Pak Petrus pernah bilang katanya, yang kecil-kecil itu katanya, gimana Pak? Yang kecil-kecil diilangin. Masalah kecil diilangin, masalah besar dikecilkan. Kalau orang yang perfeksionis kan kayak gitu, nggak boleh salah. Salah langsung dimarahin suami kita, dimarahin istri kita, dicerewetin, diomelin. Suami-suami diomelin. Gimana sih naruh handuk kok sembarangan? Gimana sih ngeflash? Ya seringkali kan suami-suami atau mungkin ada suka yang lupa ngeflash, nyiram toilet, lupa disiram. Nah itu bisa ribut saudara, hal kayak gitu saudara. Saudara kalau sampai ya pasangan kita lupa menyiram ngeflash, ya apa sih susahnya, apa sih beratnya? Kan gampang kita tinggal, kan dia lupa toh, ya sudahlah kita tinggal kita siram aja gitu loh. Apa beratnya gitu ya? Nutup pintu, nutup lemari, ya. Kenapa yang sering nutup pintu, ya ngunci kamar itu selalu yang wanita, yang pria suka lupa misalnya gitu ya. Enggak usah diributin lah saudara. Daripada meributkan hal-hal yang kecil, yang enggak ada artinya, enggak ada habisnya ya saudara. Coba kita fokus pada solusinya. Coba kanan kiri ngomong solusi, yang penting solusi. Daripada ngomel-ngomel, solusinya aja. Kan kita bisa kreatif, kreatif gimana saudara? Tulis aja, udah pesen aja stiker atau nempel aja kertas. Harap disiram, kan gitu saudara ya. Nah, kebiasaan buruk suami, kebiasaan buruk istri itu ya saudara. Mari saudara kita memilih lebih mensyukuri.
Mensyukuri saudara daripada meributkan. Ya, mensyukurilah saudara. Enggak gampang Bu prakteknya. Ya enggak gampang. Yuk kita belajar bareng-bareng praktek. Sekali lagi saya ngomong gini bukan berarti saya orang yang berhasil saudara. Saya belajar dan saya juga banyak ya terus dipoles terus ya. Ya marilah kita saling menerima kelemahan masing-masing. Alkitab berkata ampunilah 70 kali 7 kali. Ampuni, maafkan, aku terima. Ada kalimat yang bagus, ketidaksempurnaan pasangan kita, itu justru yang menyempurnakan kita. Amin. Ya, jadi kalau pasangan kita tidak sempurna, Tuhan sedang mengerjakan ya kesempurnaan di dalam diri kita. Sebab tidak ada seorang pun yang sempurna, istri suami gak ada yang sempurna. Jika kita ini ya seperti tulisan tadi, rangkaian sebuah kalimat yang enggak ada susunannya tumpang tindih, enggak pada tempatnya. Kita ini kan seperti itu sebenarnya, tapi Tuhan menerima kita saudara. Tuhan yang sempurna menerima kita apa adanya. Tuhan yang sempurna loh. Tuhan tuh sangat sempurna saudara. Menerima kita yang tidak sempurna. Apa adanya. Kita manusia yang tidak sempurna. Justru kita mengharapkan orang lain sempurna. Kita enggak terima orang kalau enggak sempurna. Padahal kita sendiri enggak sempurna. Jadi kita yang tidak sempurna justru mengharapkan orang lain sempurna. Tuhan yang gak sempurna terima kita apa adanya kok. Tapi Tuhan menerima kita apa adanya. Namun tidak pernah Tuhan itu membiarkan kita seadanya. Nah ini seadanya tuh maksudnya ya gitu-gitu terus biarin aja. Enggak saudara, Tuhan menerima kita apa adanya. Tapi Tuhan itu sekali lagi dia ingin merubah kita. Dia bisa merubah kita. Amin. Dia ingin kita berubah sesuai dengan Sang Khalik, sesuai dengan Sang Pencipta kita. Dengan gambar serupa dengan rupa dan gambar Tuhan, saudara. Tuhan mau kita berubah. Jadi ya biarin aja, emangnya saya kayak gini, kamu mau terima enggak saya enggak sempurna? Ya enggak begitu saudara. Artinya itu loh yang tadi saya katakan, Tuhan terima kita apa adanya, tapi tidak seadanya. Artinya apa? Ayo berubah saudara, amin. Mari saudara, sekali lagi ini gak mudah. Saya ngomong ini bukan berarti saya hebat dan bisa. Sekali lagi saya belajar dan Tuhan ini bagus sekali harus disampaikan saya bilang. Ini harus disampaikan. Saya banyak belajar dan saya banyak baca buku, ini harus disampaikan. Saudara, ada seorang wanita ya saudara. Satu kali di pemakaman suaminya meninggal saudara. Wanita ini ya, tiba-tiba dalam acara yang memorial dia mengeluarkan kalimat ya, dia menyampaikan kalimat memorial, dia sambil berkata, cerita kesaksian suami saya itu. Dia menceritakan kekurangan, ketidaksempurnaan si suaminya ini. Dia bilang suami saya itu seorang yang misalnya dia punya sesi, enggak ceritain semuanya, pokoknya intinya seorangnya begini-begini. Dan dia punya banyak kekurangan. Suami saya itu kalau tidur, kayak gergaji ya. Suami saya ini kalau buang gas katanya, waduh katanya. Jadi brot ya. Kalau papet terus kadang-kadang ya saya tidur bisa bret gitu saudara. Saya kaget saudara. Orang lagi tidur kok bisa bret gitu saudara. Kaget saudara, bangun saudara. Opo ini ya suara apa. Nah jadi waktu dia cerita seperti itu, kekurangan-kekurangan suaminya ya, yang lucu-lucu. Wah orang-orang itu di pemakaman ketawa grrr semua. Tapi di sisi lain dia berkata, sesuatu yang membuat dia, tahu enggak katanya. Ternyata katanya, dia bilang, justru katanya ketidaksempurnaan dia tuh menyempurnakan saya. Membuat dia sadar bahwa suami saya masih hidup, suami saya ada di samping saya katanya. Tapi ternyata hari ini suami saya meninggal. Dan saya ingat semua itu. Jadi udah ketawa nangis semua terharu saudara. Saya mau kesaksian saudara.
yang tadi saya katakan, saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman saya dengan Tuhan. Nah, baik itu pengalaman saya waktu mau menikah dengan Pak Petrus dan pengalaman saya ya ketika saya mendoakan anak saya soal jodoh. Vincent. Jadi lewati tahun-tahun saya udah ngerti banget bahwa Vincent umurnya semakin bertambah. Otomatis umur manusia selalu semakin bertambah. Saya berdoa dan berdoa, Tuhan kapan ini jodohnya Vincent. Jadi saya itu ya kadang-kadang nyawang saudara. Nyawang cewek-cewek di gereja ini ya. Nyawang kalau di pelayanan di mana ya. Disawang cewek-cewek cantik. Apakah ini jodoh anak saya gitu ya. Saya berdoa tapi saya nggak asal comot. Sekali lagi saya berdoa, saya minta mata Tuhan. Saya menyerahkan pada Tuhan, saya melibatkan Tuhan. Nah akhirnya tahun lalu di bulan April tiba-tiba kuat sekali Tuhan bicara, nak doa puasa. Aku mau kasih tahu sesuatu tentang jodoh anakmu dan berdoa buat Indonesia, ambil pengasingan. Jadi 2 hari saya pengasingan. Ya biasanya saya bisa 3 hari, 2 hari itu saya pengasingan. Jadi saya pengasingannya di rumah aja sih saudara, saya nggak pergi ke hotel, nggak pergi ke tempat lain. Yang gampang aja, yang murah lah ya gitu ya. Nah pengasingan itu saya berdua sama Tuhan, jadi saya nggak pegang HP, saya nggak bertemu dengan orang ya. Jadi kalau makan pun saya minta mbaknya suruh taruh di depan kamar. Jadi saya nggak bertemu orang, saya nggak ketemu HP, saya cuma berdua sama Tuhan, baca Alkitab, ya denger lagu rohani 24 jam saya setel itu lagu pasang 24 jam, menyembah Tuhan, pokoknya indah sekali, ajaib ya. Nah memang hari pertama nggak mudah saudara. Enggak mudah loh kalau ketemu Tuhan tuh langsung, wah kalau Tuhan ngomong enggak saudara saya mau kasih tahu itu butuh waktu, butuh pemberesan hati, butuh ya terus sampai bisa masuk, bisa nyembah enggak mudah ya. Tapi saya terus kejar Tuhan terus ya. Sampai di satu titik malam itu saudara, malam itu tiba-tiba Tuhan itu waktu saya enggak mikir gini loh jodohnya Vincent siapa, enggak. Tiba-tiba Tuhan bicara, nak 4 bulan lagi Vincent akan ketemu jodohnya, kurang lebih begitu. Vincent akan ketemu dengan perempuan, Vincent akan ketemu dengan jodohnya. 4 bulan lagi, katanya gitu. Nah udah aja setelah pengasingan itu saya tidak ingat apa-apa. Saya nggak ingat bulan apa ya gitu ya. Saya nggak ingat saudara. 4 bulan lagi berarti itu kalau April berarti Agustus dong, bener gak? Nah tapi saya nggak inget-inget terus nggak berjalannya waktu. Tapi sebelumnya saya udah ngomong gini setelah pengasingan, Vin, mama dapat dari Tuhan, tolong please kamu jangan pacaran dulu. Memang saya pernah ngomong Vincent, Vin, kamu tidak mencari pacar, kamu mencari istri. Karena sudah tidak waktu kamu mencari pacar. Kamu mencari seorang istri yang dari Tuhan, saya bilang. Itu yang harus kamu doain. Jadi nggak coba-coba loh main-main, maksudnya pacaran. Enggak loh Vin, langsung begitu itu dari Tuhan, kamu maksudnya langsung gitu loh. Bukan coba-coba lagi pacaran, enggak jangan saya bilang. Nah ternyata 4 bulan itu memang Vincent lakukan itu ya. Tapi saya nggak mengerti berjalannya waktu ya. Tahu-tahu Vincent tuh ngomong gini, mah aku itu ya mah lagi deketin cewek. Vincent nih kalau deketin cewek tuh puji Tuhannya ya, Vincent bersyukur dia terbuka sama saya karena dia tahu mamanya yang doakan. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Jadi saya suka nyebut nama anak-anak saya kalau doa benar saudara, saya sebut satu persatu saudara. Saya sebut destininya, saya sebut janji Tuhannya, saya sebut itu saudara. Ini penting banget saudara. Nah kemudian akhirnya Vincent bilang, mah ini katanya. Ya yang dulu-dulu Vincent suka kasih tuh, cewek ini cewek itu. Saya lihat ini mah polesan doang ya, ini mah. Saya lihat Instagram. Orang-orang itu saya bisa nyawang, saya bisa tahu loh, oh ini kayak gini, oh ini kayak gini. Anugerah Tuhan ya, karunia nabinya maksudnya anugerah Tuhan. Nah akhirnya Vincent kasih tahu, ya saya lihat tuh, Gaby tuh semua, tak sawang semua nih sampai bawah saudara. Orang tuanya, mamanya, papanya, dia ngapain, saya sawang semua. Kepo saudara, saya nih the power of mama saudara. Nah akhirnya setelah selesai, kemudian saya lihat kelihatannya oke sih ya, tapi saya nggak langsung ngomong memutuskan ini, enggak, saya tetap doa. Tahu-tahu di PP-nya Vincent ya, profile picture-nya Vincent, ada gambar Vincent sama Gaby, saudara. Lagi bawa bunga Gaby-nya. Ini Vincent udah menyatakan nih dia mau apa maksudnya jadian nih. Loh, saya bilang kaget juga. Jadi akhirnya Vincent ngomong, mah memang aku sudah deket dan mau dikenalin gitu ya. Mau dikenalin katanya gitu. Jadilah ya, satu hari ke rumah lah ya. Dikenalin kita
romantic dinner, tadinya mau romantic dinner, saya bilang nggak usah romantic dinneran, kita makan bareng aja. Karena apa? Sejujurnya saya mau lihat saudara, gitu. Mau lihat sih ceweknya kayak apa gitu ya. Itu dasar mama kepo, the power of mama saudara. Akhirnya bukan apa-apa saudara, ini masalahnya saya harus berdoa dan Tuhan mau kasih tahu jodohnya. Jadi saya ini orangnya seperti itu saudara. Saya ini orangnya dari dulu sama Tuhan tuh kayak gitu. Ya, selalu ya ada deal, ada hal-hal deadline sama Tuhan ya. Jadi sama Tuhan saya kayak gitu saudara. Nah akhirnya waktu ibadah ya, ceritanya Vincent udah kenalin ya. Saya tanyain Vincent, gimana kamu ketemu Gaby-nya? Dapat dari Tuhannya apa? Gaby dapat dari Tuhannya apa? Wah diintegrasi saudara, diintegrasi sama saya, ditanyain gitu ya. Mungkin Gaby katanya pernah kasih tahu siapa ya? Wah Gaby mau ketemu papa mamanya Vincent, takut gemeteran katanya. Lihat mamanya singa dari Yehuda, roh singa Yehuda. Nah pokoknya intinya saudara sampai akhirnya ketika mereka udah cerita, saya bilang sorry mama belum dapat dari Tuhan. Nah kemudian waktu itu ibadah minggu nih, besoknya ibadah minggu itu ya, seorang WL menyanyikan lagu Show me your face Lord, show me your face. Tiba-tiba Tuhan berkata, nak lihat nak. Roh Kudus tuh ngomong gini, Musa setiap kali dia mau melakukan sesuatu, setiap kali dia mau berjalan, mau istilahnya ya dia nggak pernah beranjak dari perintah Tuhan. Apa yang Tuhan katakan baru dia akan jalan. Itu Musa. Engkau harus seperti itu. Harus. Roh Kudus tuh mendesak saya, tanya Roh Kudus, tanya Tuhan. Katanya tanya Tuhan. Cepat tanya Tuhan. Tuhan pengen kasih tahu itu jodohnya atau bukan. Kalau bukan engkau harus sudah siap-siap. Jadi tiba-tiba saya berkata, iya Tuhan saya mau seperti Musa. Tuhan tunjukkan wajahmu, Tuhan nyatakan dirimu. Kalau engkau menyatakan dirimu baru aku jalan Tuhan. Tapi kalau engkau gak bicara Tuhan, aku tidak mau Tuhan. Saya sampai tidak berani menetapkan bahwa oh nanti iya ini jodohnya, nanti dilamar, nanti kapan nikah. Saya gak berani menetapkan. Saya mau seperti Musa, saya tidak mau jalan sebelum Tuhan bicara. Nah jadi hari itu kemudian saya nangis dan saya berkata sama Vincent dan Gaby, Vincent, Gaby, tolong kasih waktu mama. Mama puasa, Gaby berkata, saya juga puasa tante. Waktu itu ngomongnya tante belum mama, belum diminta ya. Tante saya juga puasa gitu ya. Tante puasa, tante mau tanya Tuhan. Sorry jaga jarak dulu saya bilang. Jaga jarak dulu. Karena tante belum dapat dari Tuhan, apakah kalian benar jadi satu? Saya tegas begitu, benar gak sih Vincent, Gaby? Ya toh, saya berkata seperti itu. Saya gak mau, saya bilang, saya harus tahu dulu apakah kalian memang berjodoh yang dari Tuhan. Nah, kemudian saya berkata begini, tolong saya mau kasih deadline. Saya bilang Tuhan saya mau minta deadline sama Tuhan ya Tuhan. Saya minta batas ya Tuhan. Ya, supaya ya enggak terlalu lama. Jadi pada waktu itu mendekati, itu kan Agustus ya kira-kira mendekati hari Rosh Hashanah saudara, Rosh Hashanah. Saya lupa tanggalnya tepatnya, pokoknya saya kira-kira aja ya. Rosh Hashanah itu pada waktu itu di gereja diadakan Rosh Hashanah tanggal. Jadi saya berkata gini, Tuhan kalau hari Rosh Hashanah itu kan hari tahun baru Ibrani. Saya percaya ada sesuatu yang baru ya, new beginning. Tuhan bicara tentang sesuatu, fresh start, sesuatu yang baru dengan Tuhan, sesuatu yang ajaib dengan Tuhan. Saya mau Tuhan bicara Tuhan. Apakah memang Gaby itu jodohnya Vincent? Jadi saya berdoa seperti itu saudara. Nah kemudian akhirnya waktu saya berpikir gini, nanti 15 itu Rosh Hashanah di gereja. Tuhan nanti 18, 3 hari lagi Rosh Hashanah di Sion. Saya bilang kalau nanti 15 Tuhan gak bicara, ya paling tidak 18 lah Tuhan bicara. Nah setelah itu hari Rosh Hashanah itu di gereja kita saudara ya, saya nih biasa duduk di situ berdiri gitu ya. Saya nggak ingat-ingat gini, hari ini hari Rosh Hashanah Tuhan bicara Tuhan. No, saya nggak ingat gitu saudara. Saya tidak pernah seperti itu, saya selalu menyerahkan pada Tuhan. Ya. Saya nyerahin sama Tuhan, iya kalau Tuhan memang berkenan, Tuhan berbicara. Saya selalu begitu saudara, enggak maksa-maksa Tuhan ngomong, Tuhan ngomong, enggak saudara. Sampai akhirnya tiba-tiba seorang worship leader menyanyikan lagu The Atmosphere gitu ya, lagu itu tuh.
eh, tiba-tiba waktu nyembah saudara, saya berdiri di situ, tiba-tiba Tuhan itu berdiri di belakang saya, sebelah kanan saya. Dia menepuk pundak saya. Nak, lihat itu di depan, maksudnya di panggung, di mesbah ini, maksudnya di mesbah. Lihat itu di depan, di mesbah. Tiba-tiba dalam penglihatan saya, Gaby berdiri di antara para pemusik dan worship leader dan singer. Dia akan ada di situ, Tuhan bilang. Itu satu kalimat. Kemudian dua kalimat Tuhan bicara, Gaby yang aku pilih buat Vincent. Hanya satu kalimat itu tuh. Yang keduanya, Gaby yang aku pilih buat Vincent. Tiba-tiba saya nangis, saya nggak tahan nangis saudara. Saya berkata, Tuhan terima kasih Tuhan. Loh hari itu saya nggak mikir-mikir gini loh, Gaby jodoh Vincent, enggak sama sekali saudara. Yang tadi saya katakan menyerah semua sama Tuhan. Tapi hari itu Tuhan melawat dan bicara saudara. Nah sejak itu maksudnya saya setelah itu pulang saya bilang sama Vincent bilang, "Ma, video call sama Gaby." Jadi video call sama Gaby ngomong ya. Nah tapi tetap berdoa saya bilang. Terus akhirnya dalam minggu itu tuh kami sibuk sekali. Kami harus Sabtu ya tadinya mau pergi ke pernikahan salah satu pengurus anaknya pengurus menikah di Cirebon. Memang kita pikir aduh jauh sekali ya, pergi harus hari Jumat, Sabtu pulang satu. Jadi bolak-balik capek sekali, 8 jam ya ke Cirebon. Nah saya bilang, "Pak, tentukan segera," saya bilang, "kita mau ke Cirebon atau kita harus segera ketemu kenalan papa mama Gaby." Nah saya tuh kalau sudah ya saudara, saya modelnya kalau sudah dapat dari Tuhan saudara, saya langsung tak cepat aja saudara. Saya nggak nunggu-nunggu lagi saudara. Langsung saya bilang, "Cepat tentukan Pak. Kita cepat karena harus ketemu sama orang tuanya Gaby. Kita harus segera melamar Gaby." Saya bilang kayak gitu. Karena udah jelas Tuhan udah bicara, mau nunggu apa lagi. Jadi akhirnya ditentukan kami pergilah Sabtu itu yang mendadak pergi ke Solo. Mendadak harus bilang ke Gaby bilang sama orang tuanya mau ketemu kita. Jadi waktu hari itu Sabtu sebelumnya kita makan ya di satu tempat kita ngomong, saya ngomong gitu, "Tolong ya Vincent, tentukan, yuk kita rundingan, dilamar kapan, menikah kapan," gitu. Sampai cepat saudara. Jadi itu di waktu itu bulan September, Oktober, saya ingat kalau nggak salah 21 Oktober ya, Vincent itu Sangjit lamaran. 21 Oktober lamaran saudara. Jadi cepat sekali prosesnya, karena saya percaya Tuhan sudah menetapkan saya harus bertindak dan semua itu Tuhan tuntun semua saudara. Sekali lagi, saya berkata saudara itu semua anugerah Tuhan. Saya berdoa para orang tua dan para jomblo semua ya, lajang-lajang, mari saudara. Saya mau rindu sekali ada sebuah generasi yang benar-benar bangkit, benar-benar mengerti kehendak rencana Tuhan, mengerti hati Tuhan.